يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل حبيبنا شفيعنا ومولانا سيدنا سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فأنا معي في الجنة وقال أيضا الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. Alhamdulillah, sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berharap ridho Allah. Marilah kita senantiasa berusaha bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya, karena dengan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmatnya lagi kepada kita. Nikmat apa saja? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syakartum lazidan mahfud. Karena siapa bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bisa keluar ini disyukuri. Nanti kalau disyukuri Allah istiqomahkan untuk keluar, insyaallah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala-galanya, seluruhnya dikuasai oleh Allah karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk ini, sedikit pun tidak berhajat kepada makhluk, tapi seluruh makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang paling kecil hingga yang paling besar, semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini manusia yang punya banyak hajat, maka gantungkanlah hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menggantungkan hajat kita kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti dan pasti akan kecewa. Jangan lagi menggantungkan, berharap kepada selain Allah, ujung-ujungnya pasti kecewa. Semua manusia menginginkan kesuksesan, kebahagiaan. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja, entah itu raja, entah itu rakyat, entah itu pejabat, entah itu konglomerat, kalau ingin bahagia di dunia yang sementara, sebelum di akhirat yang selama-lamanya, maka gantungkanlah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa menyampaikan hajatnya kepada Allah, kalaupun tidak disampaikan di dunia, maka akan Allah simpan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Allah seperti itu. Nanti hajat-hajat kita yang tidak disampaikan oleh Allah di dunia, ketika kita menghadap Allah, tumpukan permintaan kita ketika di dunia, Allah tampakkan semua. Ini loh permintaan kamu dulu di dunia yang tidak aku kabulkan. Maka di dunia ini banyak minta kepada Allah, jangan minta kepada saya.
banyak minta, apa saja boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau dimintai. Maka Allah tidak senang kalau ada hambanya ini minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memelihara seluruh makhluknya, zat yang maha memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Kita ini memelihara diri kita sendiri tidak bisa. Kita ini menjaga diri kita sendiri tidak bisa. Yang menjaga adalah Allah, yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan sehat sakit adalah Allah. Maka inilah yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bercampur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang amat kecil. Walaupun seujung jarum, iman tidak boleh bocor. Iman tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Tidak boleh. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini usaha yang paling penting. Kita bersyukur dikenalkan dengan usaha iman ini. Ini usaha memperbaiki iman, usaha meluruskan iman. Maka ketika keluar ini, iman kita akan diperbaiki, iman kita akan dijaga, bahkan amal-amal kita pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihi wassalam, keluarga yang sukses, keluarga yang jadi suri tauladan. Barang siapa yang mau bermujahadah atas perintah Allah, bermujahadah menjalankan perintahnya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama mujahadah. Dulu Siti Sarah itu mau dinikahkan oleh raja, tapi Siti Sarah memilih Nabi Ibrahim. Dan setelah itu pergi meninggalkan kerajaannya ke Palestina. Maka Siti Sarah di situ mujahadah, ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Tapi nggak lama sebagaimana Siti Hajar. Maka atas mujahadahnya Siti Sarah ini, dari lahirnya Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak, yang kemudian seterusnya melahirkan Nabi Yakub dan seterusnya. Mengatakan kurang lebih 1000 para nabi ini keturunan daripada Nabi Ishak yang lahir daripada Siti Sarah. Ini kalau mau mujahadah. Maka kalau kita mau mujahadah, siapapun saja orangnya, hasilnya akan demikian. Namun ada lagi yang Masya Allah, mujahadahnya tidak mau kalah saing. Ini bukan persaingan, tapi memang begitulah adanya. Yaitu Siti Hajar. Siti Hajar mujahadah ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak ada cahaya kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dikejar Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Sarah. Maka kata Siti Sarah, kalau memang ini perintah Allah, maka doakan kami. Mudah-mudahan kami termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, atas mujahadahnya Siti Sarah, disitulah nanti yang akhirnya yang kemudian lahirlah Nabi pilihan, Nabi panutan seluruh alam, rahmatan lil alamin, yaitu Nabi kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tingkatannya internasional.
Kalau Siti Hajar itu nabi yang sekup melahirkan nabi-nabi yang sekupnya hanya di lingkungannya saja. Maka kalau kita ini pengen punya anak dai yang internasional, maka lebih mujahadah lagi. Maka setelah ini semuanya niat takbir. Yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mujahadahnya Siti Hajar luar biasa. Ditinggal masa 1 tahun ya. Anaknya masih kecil ditinggal 1 tahun itu ditinggal mas. Ada yang sapor weh. Tinggal 1 tahun setelah pulang ini izin sama Allah, nggak boleh masuk rumah. Hanya di depan di halaman rumah. Hajar saya ini boleh pulang. Izin pulang tapi nggak boleh masuk rumah. Kata Siti Hajar, kalau begitu izinkan aku mencuci kakimu dan rambut. Masya Allah. Kalau kita gimana? Sudah 1 tahun nggak ketemu, pulang depan rumah hanya dicuci tangannya, cuma salim doang, gimana kira-kira? Nggak kuat. Maka yang Allah Subhanahu wa taala itu mujahadah, Pak. Mujahadahnya Siti Hajar sampai demikian. Kemudian yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala setelah 12 tahun kemudian ditinggal, Nabi Ibrahim pulang atas nama cinta, ya kan? Cinta kepada anak dan istri. Tapi ternyata di sini bukan atas nama cinta kelihatannya, tapi mau membunuh cinta. Kalau dulu pulang ini nggak boleh masuk, sekarang ini pulang bawa golok mau membunuh anak. Bagus ya. Gimana ini? Bagus warnanya. Ini nih. Masya Allah, itulah akhirnya atas mujahadahnya Ibnu Hajar lahirlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah contohnya keluarga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mujahadah, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam usaha ini kita nisbatkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, jangan pernah kita ini sudah merasa pernah berkorban dalam usaha. Rendahkan diri kita dalam usaha ini serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala sudah fitrah dalam usaha agama ini. Ujian akan datang, ujian seperti hampir seperti musibah datang. Tapi kalau kita pahami ternyata ujian itu juga bukan menyakitkan para mulai nggak silaturahmi. Ternyata itu adalah bahasa Allah yang kita sedang. Sebenarnya Allah rindu kepada kita sehingga Allah berikan tubuh hebat, ulakat supaya kita ini lebih dekat. Karena kalau kita ini kesusahan, mak biasanya lebih dekat kepada Allah. Doa mudahnya. Belum kawannya belum bangun sudah bangun, sudah sholat. Baca Quran jadi lebih nikmat. Ini kalau susah. Tapi anehnya ketika dekat dengan Allah, minta kesusahannya dihilangkan, sehingga kalau sudah enak lupa lagi dengan Allah. Padahal kalau dipahami, manusia itu Memburu lebih ikan senang dengan kalau panah. mau paham. Allah. Seharusnya dia lebih senang saat dia ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus orang yang punya skill. Bukan Karena dia saat harus dia ini lama. apa namanya menikmati atau kemewahan yang Allah berikan. Tapi Kita hitung sampai berapa hitungannya, udah sampai ada 10 tadi, 10, tapi kita ini hari ini 12. kita selalu asik dengan apa yang diberikan. Wah, ternyata lama ya. Kadang-kadang lupa dengan siapa yang Mungkin dia ini menikmati. pernapasannya sudah matang Allah kayak. Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita syukur atas nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai dapat bantuan ini. Pakai insang. Usaha ini kita dipahamkan oleh Allah bahwa kita ini Allah ciptakan bukan untuk kehidupan yang sementara. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini untuk kampung akhirat yang kekal abadan abadi selama-lamanya. Di akhirnya Allah Subhanahu wa taala kita akan senang yang selama-lamanya, yang tidak ada akhirnya, senang tidak bercampur kesusahan. Kira-kira ada 3 menitan ya? Ada ya? Semua kesenangan ada di sana, semua hajat kita akan Allah kabulkan di sana. Kalian syukur kepada Allah dengan besar-besar. Alim ulama kita sampaikan kalau seumpamanya kita memiliki seluruh
dunia ini kita habiskan untuk mensyukuri nikmat dakwah. Allah. Lama sekali, berapa detik itu? Berapa menit? Kita habiskan. Tapi Allah Subhanahu wa taala hari ini tidak minta kita habiskan seluruh harta kita. Hanya minta sedikit saja. Malam lagi. Sedikit itu Masya Allah. Rupanya belum berhasil. Allah akan lipat gandakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita yang semuanya hadir di sini adalah kita harus sadar bahwa kita ini umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidak mau, kita bisa tempel oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat yang terbaik, dibangga-banggakan sebelum kita dilahirkan, diceritakan kepada orang-orang terdahulu, yang orang-orang lebih mujahadah. Siapa orang yang kasar-kasar, orang yang tidak orang dulu ya Allah, orang yang Dapat. Dapat. Mana alatnya, Pak? sebab kita ini mengemban, meneruskan usahanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya agama sampai hari kiamat, bukan sampai pada diri kita saja. Inilah kerja yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang sehingganya mereka semuanya diridhoi oleh Allah. Laki-lakinya diridhoi oleh Allah, wanitanya pun diridhoi oleh Allah. Sehingga anak-anak mereka pun menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah. Keturunan-keturunan mereka menjadi keturunan-keturunan yang barokah hingga hari ini. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, hari ini tugas agama ada di pundak kita. Kalau kita sadar, seorang seumpamanya ini Pak RT dikasih, Pak RT-nya cuti, terus kemudian tugas kelurahannya diserahkan kepada Pak RT. Walaupun kelihatannya enggak pas, enggak senang, tapi ya tetap senang karena dipercaya meneruskan tugas kelurahan. Berarti dia dianggap mampu. Begitu juga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan suatu perkara yang orang tersebut tidak mampu. Berarti kita ini dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas agama. Sampainya agama ke seluruh alam, ke penjuru-penjuru negeri ini adalah tugas kita. Maka siapkan diri kita menyambut perkara ini. Fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita ini bukan untuk kita endapkan, bukan untuk kita simpan, tapi hakikatnya telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan sampaikan kepada setiap umatnya Rasulullah SAW bahwa setiap kita punya kemuliaan perkara ini. Kuntum khairum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kemuliaan yang muliakan. Ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dilahirkan stempelnya telah ada. Maka jangan ragu-ragu dengan usaha ini. Terus dalam perjuangan ini usaha bukan bukan usaha biasa-biasa, tapi usaha yang sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab usaha ini Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan. Karena ini adalah usaha iman yang baik akan melahirkan suasana dan keadaan yang baik. Kita bisa merasakan dulu orang yang belum kenal dakwah seperti apa. Setelah kenal dakwah, maka semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara yang lain lagi. Setiap kita tanamkan dalam hati kita, ajak handai tolak kita untuk meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW membawa agama ke seluruh alam. Tidak ada cara lagi kecuali mengorbankan sedikit kesenangan kita, sedikit kesenangan dunia kita untuk sambut kepada agama.
Insyaallah bersedia. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini negeri-negeri yang tidak dimasuki, tidak boleh dimasuki oleh orang-orang India, Bangladesh, dan Pakistan, ternyata boleh dimasuki oleh orang Indonesia. Maka setiap kita niatkan untuk sampai ke sana. Karena barang siapa fisabilillah, kemudian dia syahid sejauh mana dia pergi dari rumahnya, sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala akan buatkan pintu surganya. Masya Allah. Nah, kalau seumpamanya bapak-bapak sampai ke mana Jerman, pintu surganya dari Indonesia sampai ke Jerman. Masya Allah. Insya Allah bersedia semuanya. Mudah-mudahan Allah terima, Allah kabulkan, dan Allah mudahkan hajat-hajat kita bersama. Dan ibu-ibunya sebagai pendorong, bapak-bapaknya jangan sebagai penggandol. Kalau ini kita dorong, Masya Allah. Kalau suaminya didorong untuk bisa menikah, maka yang itu mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi daripada yang berangkat bisa. Sebagaimana tadi Siti Hajar yang ditinggal luar biasa mujahadahnya, nanti akan hasilnya akan luar biasa. Tentulah setiap kita, apalagi seorang ibu, pasti menginginkan anak yang soleh dan soleh, pasti menginginkan anak yang hafid dan hafidhah. Maka inilah jalannya. Dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang mudah Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan majelis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.